الذي ينفعنا ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا. Ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Ini malam perdana kita, maka ta'aruf perkenalan dulu, iyakah? Insyaallah kalau diizinkan oleh Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, di malam Rabu akan datang kita akan buka kajian dengan pakai kitab. Kenapa harus pakai kitab? Karena kita sama-sama di sini belajar, ulun pun belajar. Jadi gurunya bukan ulun, tapi gurunya kitab. Supaya kita sama-sama terbimbing daripada para ulama-ulama kita yang di atas, yang sampai sanad keilmuannya kepada Rasulullah. Sehingga mata rantai itu tidak akan terputus. Bolehlah kita memaksakan dan menghilangkan dan memutuskan mata rantai COVID-19, tapi mata rantai kita kepada Allah jangan sampai putus. Tapi mata rantai kita kepada Rasulullah jangan sampai putus. Bagaimana kalau kita menuju jalan surga tanpa ada pembimbing, tanpa ada ilmu? Tentunya kita tidak akan sampai ke dalam surga. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu tariqan ilal jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berjalan menuju tempat menuntut ilmu. Ini pian berjalan mulai rumah pian ke sini. Masyaallah nuntut ilmu. Itu apa ujar Rasulullah? Sahallallahu lahu, Allah memudahkan baginya tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Jadi pian duduk di sini ini ibadah paling nyaman. Nuntut ilmu ini ibadah paling nyaman. Kenapa? Sambat paling nyaman. Walaupun pian guring dapat pahala. Mun sembahyang tak guring sah lah. Jamaah. Pada sah guring. Paguring sembahyang kada sadar, iya kan? Habis itu pian duduk di majelis ilmu tuh sudah dibagi roti tuh nah. Masya Allah lu gak dapat. Penudian ya. Sambil makan roti duduk dalam majelis ilmu kadang menjadi dosa, tetap dapat pahala. Betul atau tidak? Ya Allah. Ini ibadah paling ringan. Ulun batakun. Kalau pian sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah perlu berapa waktu? Perlu berapa jam? Bu, Pak. Bisa seharian lebih sih deh. 1000 rakaat. Tarawih aja 20 rakaat. Bolong-bolong kita ya Allah. 1000 rakaat tuh. Ya kan? Semalaman suntuk kita hanya bisa menyelesaikan yang namanya sembahyang sunnah 1000 rakaat. Duduk dalam majelis ilmu sebentar sudah menyamai pahala seperti orang sembahyang sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Bukan sekedar itu, kata Rasulullah, orang yang menuntut ilmu itu sama pahalanya seperti pian mengunjungi 1000 orang sakit. Mun pian tuh ke rumah sakit, kira-kira dapat berapa pasien yang pian kunjungi? Ketok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Pak, kalau bisa masuk COVID-19. Wah. Kadangkala kita mengunjungi dalam waktu yang singkat jumlah 1000 pasien kadangkala. Tapi dengan duduk di majelis ilmu sebentar dan
1 jam lah sudah menyamai pahala seperti orang mengunjungi orang sakit sebanyak 1000 orang yang sakit. Alhamdulillah. Bukan sekedar itu, Nabi pulang menambahkan melayat mengunjungi takziah orang yang meninggal dunia. 1000 orang itu dalam 1 hari kita kadakawa menemukan. Iya kak, Pujuk dari Gambut sini sampai ke Kertak Hanyar paling dapat orang berlima ya dalam sehari itu. Itu pun yang kita tahu. Iya kak. Ini 1000 jenazah kita mengunjungi, pahalanya dapat dengan cara duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Dulu di zaman jahiliyah itu Abu Jahal. Bu, Pak kenal dengan Abu Jahal? Kenal? Apabila kenalan. Abu Jahal. Abu Jahal itu bahasa Arab, boy. Bahasa kita Banjar Abah Bungol. Kan itu artinya dasar itu Abu Jahal Abah Bungol. Kalau bahasa Jawanya, sini orang Jawa atau orang Banjar banyak? Banjar, campur lah. Nah, kalau bahasa Jawanya itu Bapak Goblok. Ya kan? Kenapa disebut dengan Abu Jahal? Apakah Abu Jahal itu bungol? Dah. Kalau masalah strategi dagang Abu Jahal hebat. Strategi pemerintahan Abu Jahal hebat. Strategi politik Abu Jahal hebat. Tapi kok disebut dengan Abu Jahal? Karena bungol masalah agama. Jadi ketika kita tuh bungol masalah agama, maka kedudukannya sama seperti Abu Jahal. Na'udzubillahi min dzalik. Ulun yang menyampaikan ini pun kada pintar, sama kita belajar. Kenapa? Karena yang namanya nuntut ilmu, tandanya orang itu mau nuntut ilmu adalah orang itu merasa dirinya bungul. Bujur ada? Kalau orang itu merasa dirinya pintar, kada bakalan mau duduk di majelis ilmu. Dan hanya orang yang merasa bungul itulah yang selamat. Dan itu sejatinya orang pintar. Orang pintar itu Bapak Ibu adalah dia terus merasa bungul. Tapi sebaliknya orang bungul itu adalah orang yang terus merasa pintar. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jamaah. Ya Allah, kayak abah guru kita sekumpul, kurang apa ilmu sidin? Waktu senggang, santai di rumah, tetap beliau buka kitab, tetap beliau mutala'ah, tetap beliau murajaah. Kenapa? Karena selalu merasa bungul. Ya Allah, itu sejatinya orang yang nuntut ilmu. Maka kalau kita umpamakan di dalam majelis ilmu itu ada 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang duduk di majelis ilmu seperti dia mengambil teropong. Yang kedua, dia duduk di majelis ilmu seperti mengambil cermin. Ada 2 golongan dalam setiap majelis ilmu. Apa maksudnya? Golongan pertama yang mengambil teropong. Ini golongan yang duduk di majelis ilmu, walaupun dia dapat pahala, tapi kada selamat buat dirinya. Dia dapat pahala, duduk di majelis ilmu, tapi kada selamat. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu, ngambil teropong, ketujuh meneropong kesalahan orang lain. Dia dapat ilmu, dia teropong kesalahan orang lain. Nah, itu orang yang kada sabar aja. Nah, itu orang pelit. Nah, itu orang apalagi orang engken dan sebagainya. Dia ketujuh meneropong orang lain. Tapi golongan yang kedua, ini golongan yang selamat. Dia dapat pahala dan selamat. Laksana ngambil cermin. Dia ambil ilmu, laksana ngambil cermin. Dia cermini dirinya, bukan meneropong orang lain. Dia dapat ilmu tentang masalah hasad, umpama dengki. Oh, dia lihat dirinya, adakah ada hasad dalam diriku? Dia dapat ilmu tentang masalah takabur, sombong. Dia tidak lihat orang lain, dia lihat dirinya. Oh, adakah dari diriku takabur? Itu sejatinya orang yang selamat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan
kita bertahan duduk di majelis ilmu yang dikatakan Nabi raudhatun min riyadil jannah, yaitu kebunan surga. Duduk dalam kebunan surga di dunia, maka ulama ittifaq orang yang sering duduk di kebunan surga di dunia, maka otomatis Allah takdirkan orang itu akan duduk di kebun surga yang nyata. Mudah-mudahan amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Sejatinya ilmu pula, ilmu mana yang kita tuntut? Ilmu itu kan banyak. Dalam hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya kah? Menuntut ilmu itu fardu hukumnya bagi setiap muslim yang mukallaf, yang akil balik, yang akalnya sehat dan dia sampai umur, maka wajib mulai saat itu dia sudah menuntut ilmu. Ilmu yang mana? Di situ pakai al-ilm, pakai alif lam. Kalau menurut bahasa ilmu alat itu isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Artinya al-ilm di situ khusus tertuju pada ilmu agama. Jadi yang wajib kita tuntut adalah ilmu agama, bukan meniadakan ilmu dunia. Boleh kita tuntut, tapi rugilah bagi orang yang hari-harinya ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, ilmu dunia, tidak diisi dengan ilmu agama. Laksana dia bangun rumah tanpa ada pondasi. Dia bangun dinding, dia bangun atap, dia bangun jendela dan lain sebagainya, tapi pondasinya dada. Ada abadi sampai selama-lamanya. Lalu pondasi ilmu dunia yang kita tuntut itu adalah ilmu agama. Ilmu agama itulah pokok pangkal kita bisa selamat di dunia sampai ke akhirat. Nah, sejatinya ilmu agama yang mana? Ilmu agama yang membawa kita semakin takut lawan Allah. Kalau kita nuntut ilmu semakin wani lawan Allah, itu bukan sejatinya ilmu.